Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. We meet again after for so long. I'm so sorry. Last week I didn't have the time to upload my daring lecture because there were so many people, so many activities, and inshallah today we can finish the 30 minutes of my lecture on education for sustainable development. Alhamdulillah, mohon maaf minggu lalu tidak sempat untuk daring untuk online lecture tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. InsyaAllah hari ini kita akan selesaikan 30 menit dari kuliah kita. Hari ini juga adalah hari yang sangat penting di dalam salah satu hari yang sangat penting di dalam kalender Islam, yaitu nisfu Sya'ban. InsyaAllah setelah solat asar, catatan amal kita selama 1 tahun akan diangkat ke langit, dan buku catatan amal kita yang baru akan diterbitkan setelah solat maghrib. Sebab itu setiap nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban setiap tahun kita dari Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, dari zaman Abah, dan insyaAllah semua umat Islam di seluruh dunia juga melakukannya. Jadi habis solat maghrib, kalau kita kan rata-rata banyak yang puasa. Kalau di Nurul Iman, santri hanya puasa Senin Kamis kerana banyak kegiatan yang mereka harus lakukan, terutama hafal Al-Quran. At least just one day, one ayat, so it's not such a burden. Jadi tidak memberatkan, hanya satu hari satu ayat. Habis solat, habis azan maghrib, buka puasa, solat maghrib, terus kita baca baca Yasin, 1 kali Yasin, doa panjang umur, sihat walafiat. 1 kali Yasin, doa untuk mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban. Dan yang ketiga, baca Yasin, doa untuk dijauhkan dari bala, selamat dari segala malapetaka, penyakit, wabak, apalagi pandemik COVID ini. Dan juga untuk yang paling penting, anak cucu turunan kita selamat, tetap dalam iman, ibadah, tetap di dalam ibadah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai syurga Jannatul Firdaus. Jadi itu 3 kali baca Yasin, 3 kali doa. Dan insyaAllah Umi akan mengadakan live streaming kerana kita semuanya mengadakan baca doa nisfu Sya'ban di tempat masing-masing. Jadi di Putri di Masjid Fatimah, yang putra di Masjid Toha, dan Umi dengan anak cucu Umi di rumah Umi. Kerana walaupun ustaz-ustazah di pondok yang sudah divaksin, tapi mereka baru vaksin yang pertama. Jadi badan mereka masih baru menyesuaikan dengan COVID virus yang sudah dimatikan setelah mereka divaksin minggu lalu. Bagi Umi dan keluarga kami, alhamdulillah tidak kebahagiaan vaksin kerana vaksinnya sudah habis. Bagi Umi, semua yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu pasti adalah kehendak Allah, qada dan qadar, dan kita harus selalu husnudzon sama Allah. Always be positive. Itu yang membuat kita pasti akan tenang, happily ever after. So today's slide is a continuation of last 2 weeks slide, and this is a very interesting comment by Schumacher 1997. Jadi di slide 21 itu ada satu komen dari seorang ilmuwan yang namanya Schumacher di tahun 1997.
Is education a good thing? Apakah pendidikan itu hal yang baik? The volume of education has increased and continues to increase, yet so do pollution, exhaustion of resources, and the dangers of ecological catastrophe. If still more education is to save us, it would have to be education of a different kind, an education that takes us into the depth of things. Jadi, apakah pendidikan itu hal yang baik? Di dalam Islam, pendidikan itu wajib. Belajar mencari ilmu adalah wajib, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Sebab itu tugas seorang ibu itu sangat-sangat ultimate, very very important. Kerana mereka adalah guru pertama anak tersebut. Kerana dari buayan anak itu, ibu itu sudah mulai mengajarkan anak itu berbicara, panggil umi, panggil abah, panggil bapa, panggil ayah, panggil ibu, panggil bunda. Itu semua dari buayan, dan itu semua dimulai dari seorang ibu. Sambil ibu menyusui anak, dia membacakan Al-Quran, baca maulid, baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca doa-doa. Itu semua adalah pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu, dan itu yang sangat-sangat penting. Jadi dosennya Umi, Profesor Darwis di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ itu pernah sedang kuliah mengajar kami bahawa ada satu buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan non-Muslim, dan dia memberitahu bahawa dalam title bukunya itu, judul buku itu adalah Education After Early Childhood Education is Too Late. Pendidikan anak usia dini adalah terlambat. Kenapa? Kerana anak itu, seorang anak itu sudah mulai belajar ketika dia itu sudah dari buayan. Itu di dalam Al-Quran itu benar, minal mahdi ilal lahdi, bahawa manusia itu harus terus belajar mencari ilmu dari bayi, dari buaya sampai dia mau masuk ke liang lahat. Can you imagine how important education, how important seeking knowledge, and knowledge is really power. Jadi itu yang sangat kita harus ingat. Jadi anak itu ketika masih bayi, kita selalu bicara dengan baik, dengan penuh akhlak, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sopan santun. Kerana anak itu sudah mulai belajar ketika dia mengerti aja. Bayangkan ketika dia melek aja, ketika dia mendengar suara ibunya bicara, kamu jadi anak yang soleh ya, kamu jadi anak yang soleha, jadi hafid, jadi hafidhah, jadi ustaz, jadi ustazah, jadi orang kaya. Itu semua sudah masuk, and it's already recorded by the mind, sudah direkam oleh fikiran kita. Jadi itu, sebab itu peran ibu adalah peran nomor satu dan tidak bisa digantikan. Kalau ada anak yang misalnya tidak punya ibu, atau ibunya meninggal melahirkan, atau ibunya dia diserahkan kepada panti asuhan ketika dia lahir, tetap aja yang pertama itu akan mendidik dia. Misalnya kalau di panti asuhan, harus dari panti asuhan itu, kalau yang bayi, sebenarnya bayi itu paling bagus itu harus diberikan ke ibu asuh, orang tua asuh. Kerana bayi itu, dari bayi itu ketika dia dinyusui atau diberikan susu, dia sudah harus diajak bicara, harus diajak mengaji Asmaul Husna, ayat-ayat suci Al-Quran, baca maulid, dan itu semua banyak bisa seorang ibu melakukannya. Jadi walaupun ibu biological mother atau non-biological mother, tetap itu peran yang sangat penting bagi seorang anak. Minal mahdi ilal lahdi. Dan kalau nggak salah itu adalah sabdanya Rasulullah SAW. I think I have to really check it out. Please, mohon maaf kalau ada kesalahan, ketukar-tukar misalnya dari ayat Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kerana Umi, anda tahu kan, latar belakangnya bukan dari pendidikan agama Islam, dari umum. Dan Alhamdulillah, walaupun hanya mondok 1 tahun, tapi bagi Umi, pondok 1 tahun itu mengajarkan Umi bahawa we should be proud of our Islamic heritage. Kita harus bangga dengan asal usul kita sebagai seorang Muslim.
dan harus bangga mempraktekkan the halal lifestyle, the Islamic lifestyle, dan harus bangga mengamalkan perilaku hidup halal, perilaku hidup seorang muslim wa muslimah. Yes. Terus jadi menurut si Pak Schumacher ini di 1997, dia bilang the volume of education has increased. Jadi volume atau ada peningkatan di dalam pendidikan dan terus meningkat, tetapi tetap juga peningkatan di polusi, di exhaustion of resources, berarti sumber daya yang dihabiskan dan juga yang dirusakkan, dan the dangers of ecological catastrophe, dan bahaya-bahaya dari malapetaka ekologi atau lingkungan. If still more education is to save us, kalau tetap kita mau tetap supaya pendidikan yang lebih banyak ini akan menyelamatkan kita, berarti kita harus menggunakan pendidikan yang different types, yang model yang berbeda. Berarti pendidikan yang membawa kita kepada pendalaman dari semua hal. And education that takes us into the depth of things. Pendidikan yang membawa kita kepada pendalaman dari semua hal. Itu maksudnya dari si Pak Schumacher di tahun 1997. Jadi next slide number 22 adalah goal of United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005 to 2014. Jadi ada tujuan dari PBB, Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, tentang dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari tahun 2005 sampai 2014. Tujuannya adalah to integrate the values inherent in sustainable development into all aspects of learning in order to encourage changes in behavior that allow for a more sustainable and just society for all. This involves learning the values, behavior, and lifestyles required for a sustainable future and for positive societal transformation. Jadi tujuan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari PBB yang dimulai dari tahun 2005 sampai 2014 itu adalah mengintegrasikan, menggabungkan semua nilai-nilai yang inherent, yang terdapat di dalam pendidikan untuk pembangunan, yang terdapat di dalam pembangunan berkelanjutan into all aspects of learning. Jadi nilai-nilai dalam pembangunan berkelanjutan itu harus dimasukkan, diintegrasikan, digabungkan di dalam semua aspek pembelajaran supaya kita bisa mengencourage, mendorong perubahan di dalam perilaku kita yang membolehkan kita menjadi sebuah masyarakat yang lebih berkelanjutan dan masyarakat yang adil untuk semuanya. This involves learning the values. Ini mencakup pembelajaran tentang nilai-nilai, perilaku dan lifestyles atau gaya hidup, yang dibutuhkan untuk ke masa depan yang berkelanjutan, dan for positive societal transformation, dan untuk transformasi positif dari masyarakat. Jadi ini tujuannya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi bagaimana kita harus menggabungkan semua nilai-nilai yang ada di dalam pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pembelajaran untuk kita mendorong perubahan di dalam perilaku kita untuk terjadinya masyarakat yang lebih berkelanjutan dan lebih adil untuk semua orang. Dan ini mencakup semua pembelajaran tentang nilai-nilai, perilaku dan juga gaya hidup yang dibutuhkan untuk masa depan yang berkelanjutan dan juga untuk transformasi positif dari masyarakat. Yes. What a good translation. I'm getting better.
and you guys should do like that. A lot of translation, a lot of reading, and then a lot of not only translation but also interpretation. Jadi kalau translation tu berarti terjemahan, kalau interpretation berarti tafsir gitu maksudnya. Jadi harus banyak latihan. Jadi paksakan diri harus always speak English with your friends, because bukan kita mau sok-sokan, tapi tetap aja bahasa itu kalau tidak dilatih, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, itu pasti lupa. Jadi akhirnya kita punya otak jadi rusty, berkarat. Seperti Umi sekarang kan jarang menggunakan bahasa Arab, jarang menggunakan bahasa Inggris, jadi very rusty. Jadi kalau bicara itu harus berhenti sebentar. Jadi loading lambat gitu. Jadi the next slide, number 23 is the government talks of the crisis in education and it prefers to stress ICT, literacy and numeracy on the grounds perhaps that as the good ship. Oh, we already did this. Sorry, kita sudah selesai menjelaskan ini. Kita berikutnya. David Orr sudah. Tadi sengaja Umi mau ulang tentang pernyataan Pak Schumacher di tahun 1997 kerana bagi Umi pendidikan itu sangat penting dan tidak ada yang namanya gara-gara pendidikan orang jadi rusak. Sebenarnya kemarin waktu Umi ada pertemuan Bank Indonesia dan Happy Trend Sulawesi Papua di Makassar, itu ada seorang ulama besar yang namanya Ante Guru Tang. Apa bacuk gitu. Umi hanya ingat bacuknya aja. Depannya namanya siapa ya? Nanti Umi cek lagi. Jadi beliau ada seorang ulama yang sudah sepuh, alim besar. Jadi bisa dibilang guru besar bagi ulama-ulama di Makassar sekarang. Jadi beliau menjelaskan bahwa iman dan ilmu itu tidak boleh terpisah. Tetapi kita harus ingat yang paling penting adalah iman, baru ilmu. Jadi ada kalau nggak salah kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali. I have to check. Nanti Umi cek lah. Karena kalau Umi cek sampai sekarang kayaknya terlalu ini ya. Nanti Umi sambil ini aja. Kata-kata Imam Ali tentang jadi adalah pernah baca apa Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar ya, bahwa seseorang yang tidak punya iman tapi punya ilmu itu apa gitu. Terus orang yang punya ilmu tapi tanpa iman juga ada apalah misalnya. Nanti Umi cek, nanti insyaallah Umi akan tambahkan untuk minggu depan. Anda juga di lapangan di mana Anda berada, tolong cek juga kata-kata hikmah. Kalau enggak dari Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, tentang manusia yang punya ilmu tanpa iman apa seperti apa, orang yang punya iman tanpa ilmu juga seperti apa. Nanti Umi juga, tapi ini sedang enggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak Kiai Ante Guruta itu namanya Syamsul Baco apa? Dia S Basu Baco gitu namanya.
Jadi beliau menjelaskan bahwa manusia itu yang paling penting adalah iman. Jadi iman itu, kerana tanpa iman kita itu seperti orang yang bisa dibilang lost, linglung, and also very empty, kosong. Dia hanya punya ilmu, orang pintar, orang genius, model seperti tadi malam Umi nonton film Tesla, tapi nonton sebentar aja karena Umi dah ngantuk, Umi mau bangun tahajud kan. Jadi Tesla itu orang yang memiliki banyak patent untuk banyak alat-alat, mesin-mesin yang diciptakan. Dia sama zamannya dengan Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu elektrik pertama di dunia. Setelah 10,000 lampu bulb yang pecah, bayangkan saking gigihnya. Jadi mereka-mereka ini seperti Thomas Alva Edison, Tesla, yang sekarang orang terkaya di dunia adalah CEO-nya Tesla sekarang, si Musk itu, Elon Musk, orang yang terkaya di dunia sekarang, dari perusahaan yang namanya sama dengan Tesla, pendirinya. Terus si Tesla, Thomas Alva Edison, si yang terkenal itu pokoknya orang-orang genius, semuanya mereka punya ilmu tapi mereka tidak punya iman. Yang Newton itu semua orang-orang genius tapi mereka tidak punya iman. Akhirnya ilmu bagi mereka hanyalah, ya, hidup mereka tuh hampa, kosong. Beda dengan orang yang punya iman, walaupun ilmunya sedikit tapi berkah. Jadi tidak bisa juga kita punya iman tapi nggak punya ilmu. Karena untuk memiliki iman kita harus punya ilmu. Bagaimana kita mau beribadah, bagaimana kita mau ambil wudhu yang benar, bagaimana kita harus makan makanan yang halalan thayyiban wal barakah, itu butuh ilmu semua. Sebab itu Umi selalu bilang, di Nurul Iman kita ciptakan manusia-manusia sumber daya insani yang nomor satu harus fatona, harus cerdas, harus pintar. Ketika Anda sudah fatona, Anda sudah cerdas, Anda sudah pintar, insya Allah Anda tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, mana subahat, mana makruh. Itu yang nanti Anda akan menjadi manusia yang amanah, siddiq. Tujuannya apa? Untuk tabligh. So your own body, your own self, your own individu, your own personality is that fast. Fatonah, amanah, siddiq. Tujuannya apa? Tabligh. So wherever you go, orang nggak perlu dengar Anda bicara, orang nggak perlu dengar Anda ngomong. Orang lihat Anda aja, orang sudah tahu, oh Anda seorang muslim atau muslimah yang fatonah, amanah, siddiq. Untuk apa? Untuk tabligh. Jadi seperti kita berpakaian yang muslimah, yang laki-laki juga pakaian yang muslim. Jadi orang sudah tahu, oh ini pasti orang muslimah. Terus kita berperilaku dengan akhlak yang sopan, yang hayyin, layyin, garib, wasahal. Itu adalah tanda-tanda orang yang insyaallah ahlul jannah. Hayyin, lemah lembut. Lemah lembut. Hayyin, sopan. Layyin, lemah lembut. Garib, orang yang akrab, dengan semua orang friendly, semua orang dia senyum, semua orang diajak berteman. Terus yang terakhir adalah hayyin, lain, garib, wasahal, memudahkan semua urusan. Kita urusan dengan santri, kita berurusan dengan teman-teman, dengan ustaz-ustaz, dengan siapa saja, mau muslim, non muslim, harus kita menggampangkan, memudahkan semua urusan orang. Kerana itu adalah tanda-tanda sebagai seorang ahlul jannah. Itu yang Umi inginkan. Jadi kita harus fatona, amanah, siddiq, tujuannya untuk tabligh, dan kita harus melakukannya dengan penuh hayyin, lain, garib, wasahal. Jadi dengan penuh sopan santun, berakhlakul karimah, kerana kita adalah rahmatan lil alamin. Kita ulul albab, orang yang beriman, berakhlak, yang punya ilmu pengetahuan. Jadi itu penting, iman dan ilmu. Tetapi menurut Pak Kiai Ante Gurutam, itu kita harus mengedepankan iman, dan itu sangat-sangat benar. Jadi Umi minta tolong anak-anakku tersayang, santri-santri Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, no matter where you are, di mana saja Anda berada, Anda mau di rumah, tetap kita harus memperkuat iman kita, takwa kita, dan juga ilmu kita. Jadi kalau kita mampu, kita bisa lanjut ke S2, S3.
InsyaAllah. Tapi kalau nggak mampu, kita bisa ikut pembelajaran dari daring, kita bisa ikut majlis-majlis taklim, kita bisa buka pengajian di rumah kita, pengajian di masjid kita yang ngajar, nggak apa-apa. Jangan, tapi memang sekarang masih tidak boleh kumpul-kumpul ya. Tapi kalau sebenarnya kalau mau kumpul boleh, yang penting pakai masker dan jangan makan-makan. Karena kalau makan itu yang bikin masalah. Jadi kalau mau kumpul tetap pakai masker, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun. Kita ngobrol juga tetap masker tuh jangan lepas. Selama kita injakkan kaki kita di luar sampai kita balik ke rumah, masker ini nggak boleh dilepas. Jadi kalau mau makan, kalau mau kasih makan, masukkan di kotak, biar bawa pulang. Atau minta tolong jamaah bawa toples. Kan daripada kita bikin sampah lagi, bawa toples. Nanti kita isikan makanannya dalam toples, nanti selesai pengajian bawa pulang. Karena Umi ingat waktu Umi di Singapura itu, setiap bulan Ramadan itu ada yang namanya bubur Masjid Sultan. Jadi bubur masjid namanya. Jadi orang-orang itu walaupun di Singapura kan rata-rata orang mampu ya, jarang kita dapat lihat orang yang susah. Jadi setiap mau habis asar itu orang sudah antri. Jadi terpotong tadi. Sekarang tinggal 5 menit aja Umi bisa lanjutkan. Jadi kita itu di Singapura itu ada yang namanya bubur masjid, bubur Ramadan. Jadi insyaallah Umi mau bikin juga di Al Asriyah Nurul Iman, namanya bubur Ramadan Al Asriyah Nurul Iman, di mana warga ustaz-ustazah siapa saja datang bawa toples. Nanti kita bikin bubur untuk Ramadan, untuk buka puasa. Jadi semua orang di daerah Warujaya, Iwul, Bojong bisa merasakan bubur Ramadan Nurul Iman. Jadi itu yang Umi selalu ingat, ada daging cincangnya, terus ada dia punya bumbu itu bumbu kari, so it's very yummy. Dan ada kalau kita kan pakai beras Nurul Iman, ada jagungnya, itu yang paling enak, nikmat di situ. InsyaAllah Umi mau nanti bisa tambah sayur, bayam atau bagaimana. Jadi akhirnya jadi bubur Manado gitu. Tapi it's okay. Yang penting kita buat buka puasa. Jadi itu yang kita harus ingat. Jadi guru besar Pak Ante Guruta itu menjelaskan walau bagaimanapun iman itu nomor 1. Dan itu harus dibarengi dengan ilmu. Jadi Umi berharap semua santri-santri Al Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, di mana Anda berada, walaupun Anda kerjanya di lapangan atau di mana, tetap harus mencari ilmu. Di mana Anda pergi harus cari guru, belajar. Walaupun Anda sudah selesai, sudah hafal Alfiyah, sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis, tetap ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Jadi tetap kita harus mencari ilmu sampai ke liang lahat. Minal mahdi buayan ilal lahdi, di liang lahat. Okay, next slide is slide. Dia berhenti pula. Mesti tutup dulu ya, sorry ya. Actually I don't want to close, once it's closed it's difficult to find. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita di slide tadi 25 sudah. Okey. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan di slide 26. Jadi di slide pertama that kan the government talks of the crisis in education and it refers to stress. Jadi tentang bagaimana pemerintah itu terlalu mementingkan ICT, information communication technology, tentang bagaimana kita harus bisa membaca, menulis, menghitung dan yang lain-lain. Tapi mereka nggak memperhatikan nilai-nilai atau values atau moral dari atau keimanan lah kalau kita di Islam, dari seorang murid atau pelajar. Menurut but David Orr suggests the fact that we see social and environmental decay as disconnected events or fail to see them at all is evidence of a considerable
failure that we have yet to acknowledge as an educational failure. Jadi menurut David Orr, ada seorang peneliti dan juga ilmuwan yang lain, menurut beliau bahawa saja it is a crisis of education. Jadi ini adalah krisis tentang pendidikan. Faktanya adalah kita melihat kebusukan dari sosial dan lingkungan. Kebusukan sosial dan lingkungan adalah event-event atau kejadian-kejadian yang disconnected, yang tidak berhubungan, atau kita fail to see them, atau kita gagal melihat mereka sebagai evidence of a considerable failure. Okey, Umi sudah harus berhenti kerana sebentar lagi ini akan habis. Jadi insyaAllah kita akan lanjut lagi di minggu depan. InsyaAllah bisa sambung dari slide yang 24. Mohon maaf, zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.